Hari ini kita masuk ke sermon series yang baru dengan judul The Factory of Idols. Ya, jadi selama mungkin 10 atau lebih dari 10 minggu itu nanti kita akan membahas mengenai berhala-berhala di dalam hati kita. Jadi fokus nanti lebih kepada berhala di dalam hati, bukan berhala yang kelihatan seperti patung gitu ya. Nanti percayalah kita akan menjalani itu dengan banyak sekali hal yang baru untuk kita terima. Ya. Nanti goal akhir dari sermon series ini adalah kita bisa mengidentifikasi atau bisa mencari berhala-berhala tersembunyi di dalam hati kita. Dan kita bisa menyelesaikan permasalahan berhala hati kita itu, nanti solusinya tentu dengan menggunakan Injil. Oke, untuk week pertama ini temanya adalah disordered love atau kasih yang tidak beraturan. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai kasih yang tidak pada tempatnya. Ya, dibuka dengan quote dari Bapak Gereja Agustinus, "Sin is not necessarily that we love the wrong things. Sin is that we often love the right things in the wrong order." Jadi dosa itu bukan saat kita pada dasarnya dosa bukan saat kita mengasihi sesuatu yang salah, tetapi seringkali dosa itu adalah saat kita mengasihi benda atau hal yang baik tetapi dengan urutan atau secara salah. Jadi itulah dosa. Nah, kita akan eksplor lebih jauh, tapi sebelumnya mari kita baca dulu teks kita hari ini dari Roma 1 ayat 21 sampai 23, lalu skip ke ayat 25. Mari kita baca. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Mari kita lihat gambar ini. Ya, gambar ini adalah 4 poin penting dari kisah Kristen yang sudah pernah kita bahas di sermon series sebelumnya. Jadi dari 4 poin ini, creation, fall, redemption, dan restoration, kita telah melihat, kita tahu semua bahwa kisah Alkitab bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah saat Allah Tritunggal menciptakan alam semesta yang baik atau indah, penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kasih. Nah, kita masih bisa merasakan keindahan ini hingga saat ini. Kalau kita melihat pemandangan alam atau langit yang indah, ataupun merasakan kasih dan sukacita setiap hari. Kita bisa merasakan itu setiap hari. Namun, dunia yang indah yang kita tinggali juga adalah dunia yang penuh dengan kebencian, rasa sakit, penderitaan, dan juga kematian. Setiap hari kita juga diperhadapkan dengan kebencian, dengan rasa sakit, dengan penderitaan, dan juga dengan kematian. Nah, mengapa hal ini terjadi? Mengapa di dunia yang sama yang kita rasakan keindahan dan kebaikan itu, kita juga menemukan hal-hal yang tidak kita inginkan? Tentu jawabannya adalah ada di poin kedua, fall. Kenapa sesuatu yang bagus bisa menjadi rusak? Itu saat creation lalu dirusak oleh manusia melalui fall atau kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, jadi apa yang salah dengan Adam dan Hawa? Mengapa semua berubah menjadi seperti yang kita alami saat ini? Nah, kita tidak akan mengeksposisi atau mengeksplor lebih jauh ayat per ayat dari kisah kejatuhan Adam dan Hawa, karena kita sudah sering melihat kisah kejadian 3 itu, tapi hari ini kita akan melihat sebuah sudut pandang yang berbeda tentang dosa. Yang nanti akan ada kaitannya dengan pembahasan kita mengenai berhala minggu depan. Jadi hari ini akan menjadi sebuah introduction, minggu depan kita akan masuk lebih dalam tentang berhala, dan berikutnya nanti beberapa minggu berikutnya kita akan melihat lebih jauh dari para tokoh Alkitab dan hubungannya mereka dengan berhala, dan tentu relevansinya pada kita bahwa mereka juga sebenarnya adalah manusia biasa yang bisa berdosa dan juga berkaitan dengan berhala-berhala hati. Nah, para tokoh bukanlah superhero yang tidak bisa berdosa, melainkan mereka adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Jadi,
Mari kita mulai sermon series kita yang baru. Nah, apa yang salah dengan Adam dan Hawa? Mengapa mereka berdosa? Dan mengapa Allah memberikan kutukan pada dunia gitu ya, sehingga kita bisa merasakan berbagai macam penderitaan ini? Jawaban singkatnya adalah karena Adam dan Hawa melakukan apa yang Allah larang. Allah bilang jangan makan, tapi Adam dan Hawa makan. Itu jawaban cepatnya. Tetapi sesungguhnya yang disebut dosa itu lebih dalam dari sekedar melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Jadi dosa adalah sesuatu yang lebih dalam dari sekedar melanggar perintah Allah. Buktinya dalam Matius 23 ayat 27, Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Dari sini kita melihat ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang golongan orang-orang yang terpelajar dan memahami kitab Taurat, dan mereka bahkan melakukan berbagai macam ritual yang ada dalam perjanjian lama. Tetapi walaupun mereka secara harafiah, secara tubuh mereka tidak melakukan yang melanggar perintah Allah, bahkan mereka taat pada peraturan yang ada, justru mereka dikecam oleh Allah. Jadi mengapa mereka yang sudah melakukan sesuatu yang benar lalu dikecam oleh Tuhan Yesus? Apa yang salah dengan mereka? Poin yang perlu kita ketahui adalah setiap manusia diciptakan sebagai pribadi yang mengasihi. Manusia adalah makhluk yang mengasihi. Kita tidak bisa berhenti mengasihi. Apa yang membuat Adam dan Hawa berdosa bukan karena mereka berhenti mengasihi Allah. Karena manusia tidak pernah bisa berhenti mengasihi. Ya. Yang membuat mereka berdosa adalah karena mereka mengasihi yang lain. Mereka menggantikan kasih mereka untuk Allah dengan yang lain. Jadi harusnya kasih mereka diciptakan hanya untuk utamanya mengasihi Allah. Tetapi Adam dan Hawa menggantikan posisi Allah dengan yang lain. Mereka mengasihi yang lain jauh lebih daripada mengasihi Allah. Itulah yang membuat mereka berdosa. Dan sekali lagi, manusia adalah makhluk yang mengasihi. Manusia tidak pernah bisa berhenti mengasihi. Yang membuat Adam dan Hawa berdosa bukan karena mereka berhenti mengasihi Allah, tetapi ketika mereka menggantikan kasih mereka untuk Allah dengan yang lain. Mereka menggantikan posisi Allah dengan objek yang lain. Entah objek itu bisa jadi adalah diri sendiri, entah itu adalah sesuatu yang di luar dari diri kita. Entah itu misalkan patung, uang, atau apapun itu. Jadi bisa apapun selain Allah. Inilah yang kita baca dari teks yang kita baca hari ini. Ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, bahkan orang percaya pun tahu ada Allah. Bahkan mengenal Allah, tahu Allah yang seperti apa, tetapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan atau mengucap syukur kepadanya. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah, hanya untuk mengasihi Allah. Tapi kita menggantikan kemuliaan Allah dengan yang lain. Kita menggantikan kasih kita pada Allah dengan yang lain. Kita menggantikan Allah dengan dusta, dan kita menyembah ciptaan. Entah itu diri kita, atau uang, atau yang lainnya. Yang penting selain Allah. Kita menyembah, atau bahasa halusnya adalah kita mengasihi yang lain selain Allah. Kita mengganti Allah dengan yang lain. Kita tidak lagi mencari kebahagiaan, makna hidup, dan harapan di dalam Allah. Tapi kita mencarinya pada ciptaan. Michael Reeves berkata, "Lovers we remain, but twisted. Our love misdirected and perverted. Created to love God, we turn to love ourselves and anything but God. Eve takes and eats the forbidden fruit because the love for herself has overcome any love she might have for God." Jadi kita tetap manusia, makhluk yang mengasihi. Tetapi kasih kita salah arah. Twisted, misdirected, and perverted. Jadi salah arah. Kita tetap mengasihi, tapi kita mengasihi yang salah. Kita diciptakan hanya untuk mengasihi Allah. Tapi kita berubah mengasihi diri kita dan yang lain lebih daripada Allah. Hawa
mengambil dan memakan buah yang terlarang, bukan karena dia benci Allah, tetapi karena dia mengasihi dirinya sendiri jauh daripada dia mengasihi Allah. Kasihnya kepada dirinya sendiri telah melampaui kasihnya kepada Allah. Jadi dosa itu terjadi terutama bukan saat kita melanggar perintah Allah, tetapi saat kita mengasihi yang lain selain Allah. Nanti baru efek sampingnya adalah melakukan atau melanggar perintah Allah. Jadi pusatnya dari hatinya itu yang salah, baru nanti keluar dari perbuatan yang melanggar perintah Allah. Misalkan, mengapa manusia berbohong? Mengapa kita berbohong? Jawabannya, karena kita lebih mengasihi yang lain daripada Allah. Kalau kita mengasihi Allah yang terutama, kita akan mengatakan yang jujur. Tapi saat kita mengasihi yang lain, entah itu harga diri kita, atau apapun yang berhubungan dengan diri kita, demi melindungi diri kita berbohong. Mengapa kita misalkan berzina? Karena kita tidak bisa menemukan kepuasan di dalam Allah, dan kita mencarinya di luar Allah. Maka kita melakukan perzinahan. Maka nggak salah ketika Bapak Gereja Agustinus mengatakan, penyembahan berhala itu adalah sebuah perzinahan. Para nabi di perjanjian lama, Yeremia, Hosea, Yeskiel, semua mengatakan yang sama. Penyembahan berhala adalah perzinahan karena mencari kepuasan di tempat yang salah, mencari kepuasan di tempat yang lain. Martin Luther berkata, mengapa 10 perintah Allah nomor satunya adalah jangan ada Allah lain di hadapan Allah? Mengapa perintah nomor 1 jangan menyembah berhala? Karena kalau kita taat nomor 1, maka nomor 2 sampai nomor 10 pasti akan kita taat. Karena tadi, mengapa kita berbohong? Karena ada yang lain. Jadi kita mengasihi yang lain lebih daripada Allah, berarti sudah menyembah berhala. Nanti kalau minggu depan ya, kita akan baca minggu depan itu dari Kolose nanti. Jadi, mengapa kita berzina? Mengapa kita melakukan ini? Mengapa kita melakukan A, B, C, D, E? Dosa-dosa yang lain itu. Jawabannya adalah karena kita mengasihi yang lain lebih daripada Allah. Jadi, dosa itu terjadi karena Hawa dan juga diri kita mengasihi yang lain lebih daripada kasih kita pada Allah. Kalau gambar yang sebelah kiri itu adalah urutan kasih yang benar. Jadi Allah adalah yang terutama dan utama. Saat kita mengasihi Allah, maka yang lain pasti akan benar urutannya. Jadi Allah harus yang pertama dan terutama. Makanya hukumnya adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi 100% itu untuk Allah. Bukan Allah 70%, ini 30%, tetapi Allah 100%. Warga, teman, yang lain itu di dalam itu semua. Ya. Tetapi saat kita berdosa, urutan itu menjadi salah. Kita menaruh yang lain nomor 1, yang lain nomor 2, dan Allah tidak lagi yang terutama dan utama, tetapi Allah menjadi yang nomor sekian. Ya. Jadi kasih yang salah urutan inilah yang menyebabkan kita semua berdosa. Tapi dari mana awal mula atau asal dari kasih yang salah urutan ini? Jawabannya dari dalam hati. Dosa bukan hanya masalah perilaku, dosa adalah masalah hati. Yakobus berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai. Dari teks Yunaninya mengatakan, selalu berulang kali dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dari terjemahan The Message, bagus sekali terjemahannya, indah sekali bahasanya. The temptation to give in to evil comes from us. Godaan itu datang dari dalam hati kita, and only us, dan hanya kita. We have no one to blame but the leering, seducing flare-up of our own lust. Lust gets pregnant. Nafsu atau keinginan itu menjadi bahasanya hamil, and has a baby. Dan itu melahirkan namanya sin, dosa. Sin grows up, dosa bertumbuh up to adulthood, menjadi dewasa. Karena kita melakukan itu berulang-ulang kali sampai dia dewasa. Ketika dia sudah menjadi dewasa, it becomes a real killer. Dosa itu menjadi pembunuh yang hebat. Jadi mulanya dari desire, dari keinginan, lalu menjadi sin, dosa, lalu puncaknya buahnya adalah menjadi death atau maut. Dalam komentarnya, Joseph Benson menulis, mengapa kita bisa berdosa? Pada mulanya pencobaan itu memikat hati kita, menarik perhatian dari hati kita. Sehingga hati kita yang awalnya fokusnya betul kepada Allah, lalu belok ke yang lain. Mengingini
sesuatu yang lain selain Allah. Dari situ kita terus digoda, dipikat, terus diseret terus oleh godaan itu untuk menjauhi atau lepas dari Allah. Kita dipikat oleh berbagai macam kenikmatan di luar Allah. Kenikmatan itu seperti sebuah kail pada pancingan ikan. Kalau kita memakan kail itu, maka kita akan diseret lebih jauh. Dan itu akan mengakibatkan terjadinya dosa. Dan jika dosa itu dilakukan terus-menerus secara berulang-ulang, maka dosa itu akan bertumbuh. Dan pada akhirnya akan menghasilkan maut, atau dengan kata lain, dosa itu akan menghancurkan sang pendosa itu sendiri. Jadi dosa itu seperti benalu atau kanker yang merusak secara perlahan dari dalam hati kita. Jadi kalau kita kembali ke kisah Adam dan Hawa, mengapa Hawa menggantikan kasihnya pada Allah dan menggantinya dengan yang lain? Karena Hawa melihat ada yang menarik di luar Allah dan ia tidak lagi menemukan kepuasannya di dalam Allah. Ia sudah bosan dengan Allah, dia mencari yang lain selain Allah. Yakobus 4 menuliskan, dari mana datangnya pertengkaran di antara kita semua? Bukankah pertengkaran itu atau dosa datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri, ingin sesuatu, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Mengapa keinginan bisa berubah menjadi dosa? Karena kita menginginkan sesuatu, tapi Allah sepertinya tidak mengabulkan apa yang kita ingini. Jadi kita tidak puas dan tidak terima dengan Allah, sehingga kita mencari kepuasan di luar Allah. Kekecewaan pada Allah mengakibatkan manusia mencari kesenangannya di luar Allah. Padahal kebahagiaan, makna hidup, dan harapan yang kita cari sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Sebab kita memang diciptakan hanya untuk Allah. 2 minggu yang lalu aku mengutip dari seorang teolog dan fisikawan, ilmuwan ya, Blaise Pascal. Dia berkata, hati kita memiliki sebuah lubang yang berbentuk Allah, yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun selain Allah. Kita memang diciptakan hanya untuk Allah, tapi seringkali kita mencoba mengisinya dengan yang lain. Dan pada akhirnya, itu semua akan mengecewakan kita. Itu semua akan mengecewakan kita. Sebagai contoh, kita mengira bahwa uang adalah sumber kebahagiaan. Kita ingin uang, kita punya desire, kita ingin uang. Saat kita memiliki uang, kita merasa happy karena kita mendapatkan itu, get it. Kita merasa bisa melakukan segalanya. Tapi setelah kita mendapatkan uang yang banyak, kita awalnya senang, lalu kita merasa bosan atau tidak puas. Ada yang kurang dari sekedar memiliki uang. Unsatisfied. Kita ingin lebih daripada itu. Kita berpikir yang lain. Wah, percuma nih punya uang banyak kalau nggak punya pacar misalkan. Lalu kita desire lagi, want it again. Want yang lain lagi, mau yang lain lagi. Mencari pacar misalnya. Kita ngejar-ngejar orang lain buat jadi pacar. Habis ditembak, dapat terus misalkan nikah. Kehidupan pernikahan terasa kurang. Nggak jadi happy lagi. Dari happy lalu berubah. Unsatisfied. Karena misalkan di rumah sepi. Wah, akan bahagia nih kalau punya anak. Desire lagi, ingin sesuatu lagi. Punya anak, happy awalnya. Lalu mungkin jengkel karena anaknya nangis terus karena masih bayi kan. Terus tidak puas, unsatisfied. Terus berpikir untuk mencari pelarian. Wah, kalau ke klub malam asik nih. Desire, ingin sesuatu lagi. Akhirnya apa? Pergi ke klub malam, happy di sana misalkan. Terus berlanjut, tidak puas dan sebagainya. Pola ini akan berulang terus dalam hati kita. Jadi, di mana kita menemukan kebahagiaan kita? Di ciptaan pasti akan mengecewakan kita. Dan tidak pernah bisa dipuaskan oleh ciptaan. Karena tadi, hati kita punya lubang yang hanya bisa diisi oleh Allah, tidak yang lain. Kalau kita mencarinya pada ciptaan, maka kita akan melakukan yang namanya swapping idols, menukar berhala. Dari sini, besok ganti yang itu, besok ganti yang ini, besok ganti lagi. Pasti akan ganti. Perlahan-lahan, pasti akan ganti. Ya lihat aja kalau orang misalkan pacaran. Sudah pacaran lama, misalkan yang playboy gitu ya. Terus ada cewek lain yang lebih keren lagi, yang lama tinggal cari yang baru. Dapat lagi yang lebih keren lagi, tinggal yang lama lagi, cari yang baru lagi. Pasti akan seperti itu, sama seperti kita. Saat kita punya berhala sesuatu, tidak puas, cari yang lain. Tidak puas, cari yang lain. Pasti akan berlanjut dan tidak akan pernah berhenti. Ya.
Jelas, saat kita mencari kebahagiaan, makna hidup dan harapan pada ciptaan dan bukan pada Allah, maka ciptaan itu pasti akan gagal memuaskan kita dan akan menyakiti hati kita. Ada sebuah cerita, ada seseorang yang dulunya nakal banget, ya. Dia bilang aja sering ke klub malam misalnya, terus merokok dan sebagainya gitu ya. Misalkan terus someday dia ketemu sama seorang wanita yang dia sukai, terus tiba-tiba dia jadi rajin banget, rajin ke gereja, rajin sekolahnya, pakai rapi, gak ke klub lagi, pokoknya berubah drastis. Pertanyaannya, apakah dia benar-benar bertobat? Belum tentu. Mengapa? Pertama, dia mencari kesenangannya di klub malam. Tapi suatu hari dia melihat seorang wanita yang dia rasa bisa memberikan kebahagiaan, kepuasan, kenyamanan lebih daripada yang bisa diberikan oleh klub malam. Makanya dia tinggalkan klub malam itu. Dan dia berubah menjadi cowok yang keren dan setia demi mendapatkan ceweknya. Tapi nanti lihat aja, suatu hari ketika dia melihat ada sesuatu yang lain yang jauh lebih bisa membuatnya bahagia daripada ceweknya, maka dia akan tinggalkan cewek itu dan cari yang lain. Coba cek hati kita. Mungkin kasusnya tidak seperti ini, tetapi intinya tetap sama. Bukankah kita juga sering melakukan hal yang serupa? Bahkan kalau bicara tentang rajin ke gereja, kita sering kali mendekat pada Tuhan hanya karena kita punya motif pribadi. Kita tidak tulus menyembah Tuhan. Kita justru lebih sering memanfaatkan Allah untuk kepentingan pribadi kita. Kita sering berkata, ini loh Tuhan, aku sudah melakukan A, B, C, D, E. Masa Tuhan nggak mau ngabulin yang aku mau satu aja? Banyak banget orang yang habis misalkan nembak cewek atau punya pasangan baru gitu ya. Terus tiba-tiba rajin berangkat ke gereja bareng pacarnya. Banyak sekali. Bahkan kalau mau ngomong ya di gereja kita pun ada banyak kasusnya seperti itu. Padahal sebelumnya tidak pernah ke gereja. Tapi setelah pacaran atau dekat sama cewek, rajin banget ke gereja. Apakah mereka tulus menyembah Tuhan? Belum tentu. Mereka justru di situ bertransaksi dan bahkan memanfaatkan Allah. Mereka reka-rekanya rajin ke gereja, tapi sebenarnya hanya untuk membuat ceweknya bangga, tidak untuk menyembah Allah. Maka apa gunanya pergi ke gereja kalau pada akhirnya sama saja? Pada akhirnya ketika putus, dia tidak akan ke gereja lagi. Karena buat apa dia ke gereja? Dia ke gereja bukan cari Tuhan, tapi mencari rasa bangga dari pacarnya. Jika kita memanfaatkan Allah untuk kepentingan pribadi kita, maka apa bedanya Allah dengan jinnya Aladin? Tidak ada bedanya. Ada cerita lagi yang lain. Ada seorang yang rajin pelayanan di gereja. Dan ini kebalikan yang tadi ya, tadi nakal jadi baik, nah sekarang dia baik. Rajin pelayanan di gereja. Satu gereja bilang dia baik gitu. Sering traktir orang juga misalkan. Tapi suatu hari dia harus kuliah di luar kota. Nah di luar kota itu tiba-tiba dia berubah drastis, bahkan rajin ke klub malam, pergaulannya buruk sekali, terus ada misalkan seks bebas dan sebagainya, mabuk-mabukan dan sebagainya. Apa yang salah dengan orang itu? Kenapa dari yang rajin pelayanan berubah jadi orang yang seperti itu? Apakah dia tiba-tiba kerasukan setan misalnya? Tidak. Tapi mengapa dia bisa berubah? Mungkin alasannya adalah karena dia punya berhala, namanya penerimaan dari orang lain. Di gereja dia merasa bisa diterima dan dihargai oleh orang lain kalau dia ikut pelayanan. Kalau ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu. Kalau jadi panitia ini, jadi panitia itu. Dia juga sering neraktir supaya dia diterima oleh orang-orang di kelompoknya. Wah hebat ya, ditraktir. Terus orangnya deket sama dia. Saat dia keluar kota, dia mencari penerimaan dari orang lain. Mungkin karena belum ada temen, di gereja jadi orang baru nggak ada temennya, misalnya nggak di follow up gitu. Terus dia mencari penerimaan di mana? Berhalanya lapar, harus dipuaskan. Tapi nggak bisa dipuaskan di tempat barunya. Akhirnya apa? Dia pergi misalkan ke klub. Supaya apa? Supaya bisa diterima oleh orang lain. Saat dia bergabung dengan teman-teman yang nakal-nakal misalkan seperti itu, maka dia merasa diterima. Jadi apakah masalah dia berubah? Tidak. Masalahnya sama, yaitu dia lebih meninggikan penerimaan daripada Allah. Hanya bedanya yang satu mencari penerimaan di gereja, saat dia pergi keluar, dia mencari penerimaan di klub. Jadi apakah masalahnya sama? Sama saja. Hanya yang keluarnya beda. Pohonnya sama, hanya keluar buahnya saja beda-beda. Tapi sama-sama pohonnya sama. Sama-sama mencari penerimaan di luar Kristus. Inilah akar masalah kita. Urutan kasih kita berantakan.
Kita menukar Allah dengan ciptaan yang fana. Kita lari dari Allah, kita meninggalkan Allah, kita melupakan Allah, dan kita pada akhirnya menggantikan Allah. Mungkin yang kita cari, yang lain itu adalah hal yang baik. Tadi penerimaan. Penerimaan adalah hal yang baik. Tetapi saat kita mengasihi penerimaan itu jauh lebih daripada kita mengasihi Allah. Maka hal baik itu telah berubah menjadi berhala. Dan cepat atau lambat akan segera merusak kita dari dalam. Sama seperti penyakit kanker, dari dalam merusak. Bisa cepat, bisa pelan, tergantung seberapa ganas berhala itu. Inilah konsep dasar tentang berhala yang akan kita eksplor minggu depan. Jadi berhala bukan hanya saat kita menyembah patung atau ilah-ilah lain, tapi berhala itu jauh lebih dalam daripada itu. Berhala itu adalah saat kita salah dalam urutan mengasihi. Harusnya kita mengasihi Allah sebagai yang terutama dan utama, tapi kita malah mengasihi ciptaan yang lain lebih daripada Allah. Maka tidak mengherankan jika berhala pada dasarnya adalah hal-hal yang baik, tapi kita menjadikannya sangat penting. Kita mengubah hal baik, good things. Uang itu baik, penerimaan itu baik, kekuasaan itu baik, seks itu baik. Apapun itu semua diciptakan Tuhan baik. Tetapi kita menjadikan hal baik itu menjadi yang terpenting. Menjadikannya menjadi the ultimate things, hal yang ultimat, hal yang penting. Di dalam sebuah tulisan, Richard Hayes mengatakan, sebuah berhala pada dasarnya adalah ciptaan yang dibesar-besarkan untuk bisa berfungsi sebagai Allah. Segala sesuatu berpotensi menjadi berhala, tergantung sikap dan perilaku kita kepadanya. Berhala bisa jadi bukan sebuah penolakan secara eksplisit terhadap eksistensi atau karakter Allah. Berhala bisa muncul dalam wujud keterikatan kita dengan sesuatu yang pada hakikatnya baik. Berhala bisa jadi objek fisik seperti patung misalkan, atau properti, seseorang, aktivitas, peran, institusi, harapan, gambaran, ide, kenikmatan, ataupun pahlawan, superhero misalkan. Segala sesuatu bisa menjadi berhala ketika dia menggantikan posisi Allah. Nah, pertanyaan refleksi yang akan kita pikirkan untuk minggu ini adalah 4 ini ya. Nomor 1, apa yang bisa memberikan kebahagiaan, makna hidup, dan harapan bagi kita? Nomor 2, apa yang jika kita kehilangannya, kita merasa kehilangan alasan untuk hidup? Nomor 3, untuk apa atau siapa kita telah mengorbankan banyak hal? Kemana Anda pergi saat hidup sedang tidak berjalan baik? Kemana kita pergi saat hidup tidak berjalan dengan baik? Saat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus mengejarnya terus sampai dapat. Misal, uang misalkan. Yang buat kita bahagia, memberikan makna hidup, itu uang misalkan. Kita merasa kalau kita nggak punya uang, hidup tidak bermakna. Tapi kalau misalkan aku kasih uang 1 triliun, tapi nggak boleh kamu pakai buat beli apa-apa. Cuma boleh kamu simpan di lemari, nggak boleh tunjukin ke orang lain, hanya dikunci di lemari. Nggak boleh dipakai, nggak boleh dibuat beli atau hal lain. Apa kamu akan terima? Belum tentu. Jadi sebenarnya uang pada hakikatnya bukan berhala utama. Tapi kita harus tanya, mengapa kita menginginkan uang? Bisa jadi kita menginginkan uang supaya bisa beli barang-barang branded dari atas rambut sampai kaki, supaya kita bisa masuk ke kelompok-kelompok pergaulan yang kita inginkan. Jadi sebenarnya berhala utamanya bukan uang, tapi penerimaan orang lain. Atau misalnya kita ingin punya uang, supaya kita bisa merasa bahwa masa depan kita terjamin aman. Maka sebenarnya berhala kita adalah kontrol atau ingin bisa mengontrol masa depan. Atau bisa jadi kita ingin uang supaya hidup mewah dengan beli barang-barang yang kita mau. Misalkan banyak apa? Gatel dengan barang miskin gitu ya. Berarti sebenarnya berhala kita adalah kenyamanan, hidup nyaman. Atau mungkin kita ingin uang supaya kita bisa dapat pengaruh dan posisi yang dihormati orang lain. Merasa keren kalau orang lain hormat pada kita. Berarti berhala kita adalah kekuasaan. Atau mungkin bisa jadi ingin uang supaya bisa hidup bebas, tidak terikat dengan siapapun. Maka sebenarnya berhala hati kita adalah kebebasan itu sendiri. Jadi perlu diperhatikan, punya uang atau ingin jadi kaya itu tidak salah. Keinginan pada uang adalah sesuatu yang netral. Tapi saat kita salah meletakkan posisi uang itu menjadi sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan, makna hidup, dan harapan bagi kita di luar Allah, maka uang itu telah menjadi berhala dan menggantikan posisi Allah. Penutup, Gospel Connection,
Kita sudah melihat bahwa Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang mengasihi. Kita diciptakan terutama untuk mengasihi Allah. Saat kita mengacaukan urutan mengasihi kita, di saat kita mengasihi ciptaan sebagai yang terutama dan bukannya Allah, maka kita melakukan yang namanya penyembahan berhala, yaitu kita menggantikan Allah dengan yang lain. Dan berhala ini menjanjikan kebahagiaan, kesuksesan, kepuasan, makna hidup. Kalau kita misalkan dapat cewek, kita akan merasa bahagia, kita akan sukses, kita akan puas. Tapi janji-janji yang diberikan oleh berhala-berhala itu adalah sebuah kebohongan. Mereka tidak bisa menepati janjinya. Justru saat kita sudah terikat oleh berhala, akan sangat sulit untuk melepaskannya. Bahkan tadi, cerita-cerita yang tadi, kita seringkali swapping idols. Berhalanya penerimaan. Pertama cari penerimaan di pelayanan jadi berhala, lalu berubah, pertemanan jadi berhala, atau yang lainnya. Jadi, bahkan berhala pun bisa swapping idols. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa melepaskan berhala ini? Jawabannya ada pada kalimat ini. Cara terbaik untuk mengalahkan berhala adalah dengan menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah, bukan dengan memeranginya. Dosa tidak bisa dikalahkan kalau kita perang melawan dosa. Tetapi dengan cara yang sama, kalau berhala bisa swapping idols, maka kita harus swap idols dengan sesuatu yang jauh lebih indah daripada berhala. Jadi berhala tidak bisa dikalahkan dengan diperangi, tapi berhala bisa dikalahkan dengan kita menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah. Pertanyaannya apa yang lebih indah daripada berhala? Ya kembali lagi, kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Filipi 2, Yesus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Bukan hanya menjadi sama seperti manusia yang bisa merasakan kelemahan kita, tapi bahkan dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Hanya Injil sajalah yang bisa mengalahkan berhala-berhala hati kita dan mengembalikan kita ke kasih yang benar, ke urutan mengasihi yang benar, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ya, mengasihi Allah itu seutuhnya, 100%, tidak bisa dibagi dengan yang lain. Kalau seutuhnya nggak bisa dibagi dengan yang lain. Tidak boleh 50% mengasihi Allah, 30% mengasihi keluarga, 20% mengasihi yang lain misalkan. Harus 100%. Nah tadi, bukankah Alkitab juga bilang kita harus mengasihi yang lain? Ya. Terus bagaimana? Ini bukannya hal yang kontradiksi. Mengasihi Allah 100%, tapi juga mengasihi yang lain. Bukannya kontradiksi ini. Justru saat kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, maka kita juga akan mengasihi yang lain. Maka secara otomatis mengasihi keluarga, mengasihi teman, mengasihi musuh bahkan. Jadi kalau kita misalkan punya box itu ya, kita mengasihi siapa? Tidak boleh ada 5 box. Satu Allah, 2 siapa, 3 siapa. Tapi hanya boleh ada satu box besar, namanya Allah. Keluarga, teman, dan lain ada di dalam box besar itu. Jadi full mengasihi Allah, maka kasih yang lain pasti akan kembali teratur. Mari kita kembali melihat kasih Allah pada diri kita. Kasihnya seperti samudera, kasihnya terlalu luas untuk kita selami. Dia rela mati demi kita yang berdosa dan gak layak menerima kasih itu. Hanya saat kita terus mengarahkan pandangan kita pada salib Kristus dan kubur yang kosong, barulah kita akan mengasihi with the right order, dengan urutan yang tepat, dan kita bisa mengalahkan berhala hati kita. Karena sesungguhnya kebahagiaan dan kedamaian yang sejati tidak bisa ditemukan atau dipuaskan oleh ciptaan. Tapi kebahagiaan dan kedamaian yang sejati hanya bisa ditemukan di dalam Dia. Aku akan tutup dengan catatan kutipan dari C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity. Dia mengatakan, berhala tidak pernah bisa berhasil pada hal ini. Tuhan menciptakan kita, membuat kita sebagai manusia, seperti saat seseorang menciptakan mesin. Sebuah mobil dibuat untuk dijalankan dengan bensin dan tidak bisa dapat berjalan dengan baik ketika kita isi dengan air misalkan, selain bensin. Sekarang sama seperti itu. Tuhan merancang kita hanya untuk berjalan dan bisa dipuaskan oleh dirinya sendiri.
Dia sendiri adalah bahan bakar yang dirancang untuk dibakar oleh roh kita, atau makanan yang dirancang untuk dimakan oleh roh kita. Tidak ada yang lain. Itulah mengapa tidak ada gunanya meminta Tuhan membuat kita bahagia dengan cara kita sendiri tanpa peduli dengan Injil. Tuhan tidak bisa memberi kita kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Dan Tuhan tidak bisa memberi kita kebahagiaan dan kedamaian selain dari dirinya. Karena hal itu tidak ada. Tidak ada hal semacam itu. Amin.